Selamat datang di channel TV Gus Muhammad. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar dapat mengetahui update terbaru dari channel kami. Terima kasih. Menjelek-jelekkan saudaranya, ya. Man ayyara akhahu bidzambi, menjelek-jelekkan dosa saudaranya, menjelek-jelekkan karena saudaranya berbuat dosa, bukan malah ditutupi, malah diumbar aibnya, malah ditebar-tebarin, malah dipamer-pamerkan agar orangnya malu, agar orangnya terhina. Bukan malah didoakan, malah ditebar, malah dijelek-jelekan, malah disebar-sebarkan. Lam yamut hatta ya'malahu, maka ia tidak akan mati kecuali mengamalkan dosa saudaranya, dosa orang tersebut yang dijelek-jelekkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Udah tahu saudaranya salah, dosa, bukan malah ditutupi, bukan malah didoai, malah ditebar-tebarkan, wis digosipkan, diomong-omongkan. Tahu nggak? Dia kan habis maksiat seperti ini. Aku tahu nggak? Kalau kata Jawa, melok-melok bakale melok. Menghina-hina bakalnya akan terjadi pada dirinya. Akhirnya kebau. Makanya tadi ada yang orang baik, terus ada berapa tahun kemudian dia menjadi orang yang ahli maksiat, ahli buruk, karena dia sering menjelek-jelekan, merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling alim, sehingga dia menjelek-jelekan. Itu apa, kiai apa itu kiai apa itu, dijelekan, ditunjukin aib-aib. Bahaya itu apa, dia itu nggak amanah, dia itu suka nipu, dia itu suka bohong. Lama-lama yang ngomong ini jadi pembohong, jadi penipu. Man ayyara akhahu bidzambil lam yamut hatta ya'malahu, barang siapa yang menjelekkan saudaranya karena suatu dosa, ya, karena suatu dosa, suatu kesalahan, bukan malah ditutupi, nggak tahu, malah ditebar-tebarin, malah dibikin heboh, dibikin status agar orang lain pada tahu, ada orang lain pada ngelihat, ada orang lain pada tahu bahwa kiai ini, bahwa ustadz ini, bahwa orang ini dia penipu, makan uang orang, sering bohong, sering khianat, siapa lagi, sering godain. Lama-lama dia tidak akan mati, kata Rasulullah, hatta ya'malahu, sebelum dia melakukan perbuatan seperti demikian. Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahumullah, wa kullu ma'siyatin uyyarat biha akhaka fahiya ilaika yahtamilu ayyurida bihi annaha sha'iratun ilaika wala budda an ta'malaha. Ya, menurut Syekh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi, wa kullu maksiatin uyyarat biha akhaka,
setiap maksiat yang dijelek-jelekkan pada saudaramu, ya, setiap maksiat yang dilakukan saudaramu kemudian kamu jelek-jelekkan, ya, fahiya ilaika yahtamilu ayyurida bihi annaha sha'iratun ilaika wala budda an ta'malaha, maka akan kembali padamu, pada yang menjelek-jelekkan. Engkau pasti akan melakukan wala budda an ta'malaha, melakukan hal dosa yang demikian, akan kembali kepada dirimu. Setiap maksiat yang dijelek-jelekan pada saudaramu, maka itu akan kembali kepadamu. Engkau bisa dan dipastikan akan melakukan dosa tersebut. Di bahaya pemane rumangsa alim, pemane sing diejek iku kiai, wong ahli wirid, ahli dzikir. Iku apa itu? Pakai pesugihan, itu apa itu? Aliran sesat. Loh ya apa sih? Orang zikir, orang sholat, orang ngadain jamaah dibilang aliran sesat. Kembali nggak kesesatan kepadanya? Balik. Karena apa? Kamu malah menuduh. Sedangkan menjelek-jelekan ketika saudaramu sesama muslim berbuat maksiat aja nggak boleh, apalagi ya sing maksiat, orang yang maksiat kamu jelekkan itu loh, hukumannya akan kembali kepada dirimu dan kau akan berbuat hatta ya malahu, hingga kau berbuat demikian, sama seperti orang yang ahli maksiat. Itu apa itu? Ngemplang uang masjid. Itu apa itu? Dia nggak amanah, dia suka bohong terus. Dia itu apa itu? Nggak sama seperti itu. Dan kau akan berbuat demikian. Dia tukang mabuk, tukang zina. Dia suka nggodain istri orang, dia suka nggodain suami orang, dia kan tukang zina. Hatta ya malahu, hingga dia akan melakukan hal seperti demikian yang saudaranya maksiat dijelek-jelekan. Lah kalau saudaranya yang maksiat dijelek-jelekan, itu udah kelihatan maksiatnya, dijelek-jelekan aja, akan kembali kepada dirinya dan akan melakukan hal yang demikian. Apalagi yang dituduh aliran sesat, dituduh punya pesugihan, dituduh punya hadam, dituduh punya ini, dituduh. Terus hukumannya apa ya? Gak ngapa-ngapain dituduh. Maka kesesatan itu akan kembali pada dirinya. Barang siapa yang menuduh saudaranya kafir, sesat, maka kekafiran itu akan kembali kepada dirinya. Hati-hati kalau ngomong. Saudaranya salah, bukan malah ditebarin agar untuk menjatuhkan saudaranya, menjatuhkan temannya, agar gak bisa dipercaya lagi. Wah, kesempatan nih gua jatuhin kamu. Ntar kalau kamu jatuh, kamu gak dipercaya orang, nah saya nih yang dipercaya. Astagfirullahaladzim. Ketika kamu jatuh, nah itu kan ngodain perempuan, nah tuh ngodain laki-laki, nah mulai nih dia main serong, nah mulai nih dia nggak amanah, dia tukang bohong, nah mulai ini
dia ngemplang duit orang. Nah mulai nih, tak sebarin nih, biar dia tercoreng, namanya jatuh, dan nama saya akhirnya ningkat, dan saya punya pengaruh. Astagfirullahaladzim, naudzubillah, summa naudzubillah. Akhirnya apa? Dijelekan saudara, sehingga saudaranya malu. Izin, bukan malah ditutupi, didoain, dinasihati, malah dijelek-jelekan. Akhirnya apa? Kamu tidak akan mati hatta lam yamut hatta malahu. Lam yamut, tidak, kau akan mati, tidaklah dia mati hatta malahu, sebelum hingga dia melakukan hal perbuatan yang seperti itu, seperti saudaranya. Kembali kepada dirinya, akhirnya balik seperti bumerang bagi dirinya. Itu apa? Itu anaknya bapak itu, anaknya ibu itu, ternyata anaknya lahir di luar nikah, ternyata anaknya zina, ternyata anaknya kelihatan aja pakai kerudung, kelihatan aja alim, tapi di luar dibawa orang, tapi di luar dia seperti ini, kelihatannya itu alim, bagus, padahal dia jahat. Itu ditebarin ya, gak lama akhirnya anak hamil di luar nikah. Kok bisa anak saya seperti ini? Hei, kamu sering ngumbar aib saudaramu yang berbuat maksiat. Akhirnya apa? Akhirnya nerima kamu, nimpa ke diri kamu. Ngoco, cermin. Kita ini masih hidup. Kita ini masih hidup. Keluarga yang tentram bisa menjadi kacau. Kenapa? Karena masih hidup. Keluarga yang ayem, tentrem, ekonomi mapan bisa hancur karena masih hidup. Kenapa? Karena perbuatan dosa. Keluarga yang hancur bisa menjadi rukun karena masih hidup. Jadi masih hidup itu banyak kemungkinan. Yang soleh bisa menjadi ahli maksiat, yang ahli maksiat bisa menjadi soleh. Ya, yang ahli maksiat bisa menjadi soleh, yang soleh bisa menjadi ahli maksiat. Kiai Parseso 200 tahun dia mengabdi kepada Allah. Sebulan sebelum meninggal, dalam hikayat, dia mati menyembah iblis. Ya, mati menyembah iblis. Sayyidina Umar, gimana kejamnya, gimana dosanya, nggak tanggung-tanggung. Ketika istrinya mau lahiran, dimasukin dalam lubang. Jadi kayak lubang digali di tanah, sama dukun bayinya untuk bantu proses kelahiran. Ya, kelahiran. Begitu lahir, owe. Apa anaknya? Perempuan, kamu bangun. Keluar dari lubang itu bersama bidan bersalinnya waktu itu, dukun bayinya bersama istrinya. Gak usah di bawah anakmu, taruh di bawah, taruh di tanah, kamu keluar aja, nggak usah bawa bayi. Kemudian dikubur hidup. Jadi ketika Umar kalau pas sholat salam itu nangis, ingat kesalahannya. Itu Sayyidina Umar, belum kejahatan yang lainnya. Tapi namanya masih hidup, Allah memberikan hidayah, akhirnya jadi sahabat Rasulullah. Dan di antara sahabat yang dijamin masuk surga adalah Sayyidina Umar.
Kiai Barseso, pendeta Barseso yang 200 tahun ngabdi ke Allah, ya, ngabdi ke Allah. Sebulan sebelum meninggal, dia dihukum pancung dalam keadaan menyembah kepada iblis. Hidup banyak kemungkinan. Jangan kau mencela, jangan kau menghina. Apalagi saudaranya maksiat dikasih tahu akar jatuh, akar malu. Ya malu saudaranya. Hei, kamu pezina ya? Hei, kamu tukang bohong ya? Hei, kamu tukang... Astagfirullahaladzim. Apa itu? Kiai apa itu? Kiai doyan perempuan. Apa itu? Kiai apa itu? Kiai nggak amanah. Apa itu? Kiai banyak pesugihan. Begitu istrinya apa itu? Istrinya doyan gosip. Istrinya suka jahat, suka berbuat kasar, kotor. Lama-lama kembali enggak? Akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, kembali kepada dirinya sendiri. Jadi ya hati-hati lek ngomong, hati-hati. Karena menjelek-jelekkan saudaranya yang maksiat, menebar-nebarkan saudaranya yang maksiat, iku nganggep awakmu iku sombong. Kon iku sombong, seakan-akan awakmu gak bakal kena seperti dia. Iku nganggep awakmu sombong. Sombongnya apa? Karena iku maksudnya sombong. Sombong apa? Kamu merendahkan, menjelekkan saudaramu yang maksiat, seakan-akan kamu bebas dari hukuman itu. Enggak, seakan-akan kamu bisa lepas. Enggak. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Kiai Barseso itu terjadi. Enggak akan terjadi. Mengandung kesombongan dan meremehkan orang lain. Allah, ternyata kamu juga seperti itu. Allah. Dan merasa diri lebih bersih, lebih suci dari dia. Ya, menganggap saudaranya itu jelek dan menganggap dirinya ternyata masih bagus saya, ternyata masih suci saya. Bukan malah menasehati, memberi doa, malah menjelek-jelekan. Janganlah kamu sombong karena merasa diri bersih dari dosa dan tidak akan terjerumus pada dosa yang dilakukan saudaranya. Hati-hati. Jadi perlu hati-hati. Man ayyaro aho ubidambil lam yamut hatta ya'mala. Siapa yang menjelek-jelekkan saudaranya yang berbuat suatu dosa, lam yamut hatta ya'malahu, maka dia tidak akan mati kecuali mengamalkan seperti dosa saudaranya. Hati-hati lek ngomong, ya, hati-hati, karena semua akan kembali kepada dirinya sendiri. Jong rumongso pinter, jong rumongso sombong. Terkadang ada saudara kita yang melakukan dosa atau maksiat, dulure ngelakukan dosa atau maksiat,
kemudian jadi bahan perbincangan, malah ditambah-tambahin, dibumbu-bumbuin, digibahin. Iya, digibahin, diomong-omong, bukan malah didoakan, malah diomongin, malah dihancur-hancurin. Syekh Al-Mubarak menjelaskan, bisa jadi ia terjerumus dalam dosa yang sama karena ada faktor kagum. Sing jelek-jeleknya itu kagum terhadap dirinya. Sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang sombong. Ya. Waqala Syekh Al-Mubarak Furi, bisa jadi ia terjerumus dalam suatu dosa yang sama karena kagum terhadap dirinya, kagum terhadap kesucian dirinya, kagum terhadap ibadahnya, kagum, iku opo, itu opo seperti itu, kagum, sombong, dan menganggap dirinya lebih suci. Suci itu pemberiannya Allah. Orang bisa ibadah itu pemberiannya Allah. Allah berhak menarik pemberiannya. Dan Allah memberi siapapun yang dikehendaki dan menarik siapapun yang dikehendaki. Menarik pemberian siapapun yang dikehendaki. Seakan-akan orang yang ngomong gitu, yang menjelekkan saudaranya itu berkata, seakan-akan terjerumus maksiat. Lihat aku orang bersih, orang tak kayak dia itu apa? Dia itu seperti tukang maksiat, tukang zina, tukang judi, keluarganya berantakan, anak-anaknya gak ada yang benar. Tentu ini membentuk kesombongan yang nyata dan yang sangat merendahkan orang lain. Kemudian beliau berkata, Syekh Mubarak ini yujaza bisalbit taufik hatta yartakiba ma ayyara akhahu, dibalas dengan memberikannya jalan hingga ia melakukan maksiat yang ia cela yang dilakukan oleh saudaranya. Binafsihi li salamatihi mimma ayyara bihi akhahu. Hal tersebut karena kesombongannya, karena ia merasa kagum dengan dirinya, karena ia merasa selamat dari dosa saudaranya tersebut. Mimma ayyara bihi akhahu, ya. Ijabuhu binafsihi li salamatihi mimma ayyara bihi akhahu. Hal tersebut karena sombongnya, ia merasa sombongnya, kagumnya dengan dirinya. Binafsihi li salamatihi, karena ia merasa selamat. Mimma ayyara bihi akhahu, dari dosa tersebut, merasa selamat dari dosa tersebut. Dibalas dengan memberikan jalan hingga ia melakukan maksiat yang ia cela, yang dilakukan oleh saudaranya tersebut, karena ia sombong, ia kagum terhadap dirinya sendiri. Binafsihi li salamatihi mimma ayyara bihi akhahu, karena ia merasa selamat dari dosa
tersebut. Subhanallah. Demikian juga Ibnu Qayyim al-Jauzi yang tadi diterangkan, setiap maksiat yang dijelekkan pada saudaramu akan kembali padamu dan akan dipastikan, kata Ibnu Jauzi, wala yudda an ta'malah. Ya Rabbil Alamin, akan melakukan dosa tersebut. Beliau melanjutkan penjelasan bahwa dosa mencela saudaranya yang telah melakukan dosa itu lebih besar dari dosa yang dilakukan oleh saudaranya. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauzi menerangkan, engkau mencela saudaramu yang melakukan dosa, ini lebih besar dosanya daripada dosa yang dilakukan saudaramu. Dan maksiatmu lebih besar daripada maksiat yang dilakukan saudaramu, karena menghilangkan ketaatan dan merasa dirimu paling suci. Wa tazkiyatun nafsi, dan merasa dirimu paling suci. Ajur. Sedangkan Syekh Ibrahim An-Nakhai itu berkata, jika aku melihat sesuatu yang aku tidak suka, tidak ada yang menahanku untuk berkomentar, aku bisa ngomong dan membicarakannya. Tapi aku takut, aku khawatir, kata Syekh Ibrahim An-Nakhai. Aku takut, aku khawatir masalah itu akan menimpaku suatu hari. Aku iso komentar. Saya bisa aja komentar. Bila aku melihat sesuatu yang tidak aku sukai, wong iki dolim, wong iki jahat, wong iki tukang zina, wong iki tukang mabuk, wong iki ngambil uang masjid, orang ini keamanah, orang ini nelen, tukang zina, tukang ngomongin orang, keluarganya nggak benar, bisa aku komentar, kata Syekh Ibrahim An-Nakhai. Bisa aku komentar, bisa. Dan bisa juga aku membicarakannya, bisa. Tapi aku khawatir. Dan jika aku membicarakannya, aku takut khawatir aku suatu hari akan tertimpa hal yang demikian. Wong alim khawatir tertimpa hal yang demikian. Wis gak usah dipercaya apabila ada orang atau kiai atau apapun yang sering jelek-jelekkan kiai lain, sering merendahkan kiai lain, itu berarti wong yang nganggep dirine suci, dirine bersih dan akan kembali. Ingat ya, akan kembali kepada dirimu. Siapa yang menjelek-jelekkan suatu dosa yang dilakukan saudaranya, lam yamut hatta ya malahu, dia tidak akan mati kecuali melakukan hal yang demikian. Wa qala Syekh Hasan Basri, kanu yaquluna,
Kami para sahabat dan tabi'in ini memiliki konsep. Hasan Basri ini tokoh sufi, tokoh tasawuf. Para sahabat dan para tabi'in ini memiliki konsep. Apa konsepnya orang-orang dahulu, orang-orang tabi'in dan para sahabat? Barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa-dosanya, sedangkan saudaranya itu sudah bertobat kepada Allah, maka si pencela tidak akan meninggal dunia kecuali ia akan mengalami dosa saudaranya tersebut. Iku hati-hati nih para sahabat dan para imam tasawuf. Semoga kita bisa menjaga lisan kita, karena lisan sangat berbahaya jika dia tidak terkontrol. Jadi, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayyadman li ma yabna lah. Apa itu sana itu? Lahyaihi wa ma baina rijlaihi atmallahu al-jannatah. Man li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atmallahu jannah. Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, lisannya, mulutnya, dan apa yang di antara dua kakinya atau farji, kemaluannya, titiknya atau memeknya, atman lahul jannah, aku akan menjamin surga baginya. Sampai Rasulullah menjamin sendiri, aku akan menjamin surga baginya jika dia bisa menjaga lisannya dan farjinya. Cukup demikian, untuk ngantuk-ngantuk didik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidina Khidir Nabiyullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidina Khidir Nabiyullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidina Khidir Nabiyullah. Allahumma. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih.